Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat, semangat, semangat. Nah, masih tetap semangat ya PJJ-nya, pembelajaran jarak jauh. Nah, pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang peluang. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang peluang. Minggu-minggu kemarin kalian sudah mencoba percobaan melempar dadu, uang logam, dan juga kelereng berwarna. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut apa yang telah kalian lakukan di minggu kemarin percobaannya, yaitu tentang peluang. Next, perhatikan ya. Yang akan kita bahas yaitu peluang. Yang pertama, titik sampel dan ruang sampel. Terus yang kedua, peluang empiris dan frekuensi relatif. Yang ketiga, peluang teoritis dan frekuensi harapan. Yang keempat, kisaran nilai peluang dan peluang komplement. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang titik sampel dan ruang sampel. Nah, di sini ruang sampel yaitu adalah ruang sampel dari suatu percobaan itu adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Jadi semua kejadian yang mungkin terjadi itu tuh disebutnya ruang sampel. Nah, pada kejadian majemuk, ruang sampel dapat ditentukan dengan menggunakan diagram pohon atau tabel, di mana anggota-anggota ruang sampel dapat didaftar secara mudah dan teratur. Selanjutnya, ada istilah titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel, yaitu disebut titik sampel. Selanjutnya, Ibu akan paparkan contoh dari ruang sampel dan titik sampel. Perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, kemarin kan kalian udah membuat percobaan pelemparan uang logam, koin seperti ini ya. Nah, di dalam uang logam itu kan ada dua sisi. Sisi yang pertama ada sisi angka dan juga gambar seperti pada gambar. Nah, sebagai contoh, perhatikan ya. Sebagai contoh, pada percobaan melempar undi sebuah uang logam terdapat dua kemungkinan. Ya, kalau nggak angka pasti gambar ya kan. Kalau kita lempar, yang keluar kalau nggak angka pasti gambar. Jadi ada dua buah kemungkinan. Nah, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi antara angka atau gambar di sini disingkat jadi A untuk angka dan G untuk gambar. Nah, itu disebut ruang sampel. Tadi kan ruang sampel definisinya di awal merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, di dalam uang logam kemungkinan yang bisa terjadi cuma dua, yaitu angka dan gambar. Makanya di sini ruang sampel pada uang logam itu angka dan gambar. Nah, biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf S besar. Jadi, ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam adalah S sama dengan A, G, di mana setiap anggota dari ruang sampel, nah tadi kan anggota dari ruang sampel adalah titik sampel. Dari uang logam ini, titik sampelnya apa? Titik sampelnya itu A-nya saja dan G-nya saja, seperti itu. Nah, ini ilustrasi pelemparan koin yang kemarin kalian sudah lakukan percobaannya. Selanjutnya ini ada pelemparan dua buah logam. Kalau tadi kan sebelumnya pelemparannya hanya satu buah logam. Nah, kalau sekarang ini contohnya jika dilakukan percobaan pelemparannya dua buah logam. Nah, masih sama, kemungkinan dari uang logam itu hanya dua, yaitu adanya angka dan gambar. Misal, ini ada 4 buah kemungkinan yang bisa terjadi kalau melemparnya dalam satu pelemparan tuh dua logam sekaligus, dua uang logam sekaligus. Kemungkinan pertama, munculnya angka dan angka. Jadi, kalau kalian lemparin dua uang logam bersama-sama dilempar, nah kemungkinan yang pertama bisa yang keluar tuh angka dan angka.
Terus bisa juga angka dan gambar, bisa juga gambar dan angka, atau gambar dan gambar, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Ini ada contoh ruang sampel yang lainnya. Yang pertama, kalau kita melakukan percobaannya melempar satu buah dadu. Nah, minggu kemarin kan kalian juga melakukan percobaan tersebut. Nah, di dalam dadu itu kan sering kalian temukan kalau di permainan zaman dulu ya, kayak ular tangga atau yang lainnya, itu pasti menggunakan dadu. Nah, dadu itu memiliki 6 sisi. Nah, sisinya mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ruang sampel itu adalah apa? Seluruh kemungkinan yang terjadi pada kejadian tersebut. Nah, di sini disimbolkan dengan huruf S. Jadi, S dari satu buah dadu itu 1, 2, 3, sampai 6. Nah, NS itu apa? NS itu jumlah dari titik sampel. Tadi kalau ruang sampelnya 1 sampai 6, berarti titik sampelnya apa? Berarti titik sampelnya 1 saja, 2 saja, 3 saja, dan seterusnya sampai 6. Nah, jadi jumlahnya itu ada, NS-nya itu adalah 6. Selanjutnya, kejadian pelemparan satu koin. Kayak yang tadi ya, sama. Jadi ruang sampelnya S-nya itu angka dan gambar. Jadi jumlahnya NS sama dengan 2. Selanjutnya, kejadian pelemparan dadu dan koin. Kejadian pelemparan dadu dan koin. Nah, kalau ini dadu sama koin disatuin, jadi dilemparin bersama-sama. Jadi langsung sekaligus gitu, dua-duanya dadu sama koin. Nah, kemungkinannya ruang sampelnya dapat terbentuk yaitu 1A. Kenapa 1A? 1 itu dari dadunya, A itu dari koinnya. Jadi misal kamu megang satu dadu dan satu koin, pas dilempar ternyata yang muncul itu dari mata dadu 1 dan dari koinnya ada angka, jadi disingkat 1A. Terus cobain lagi lempar, ternyata kemungkinan selanjutnya ada 1G, 2A, 2G, 3A, dan seterusnya sampai 6G. Nah, makanya dari situ kan ini ada 2 kejadian ya. Ada 1 dadu dan 1 koin. Ada 2 kejadian. Gimana cara nyari NS-nya? Nah, NS dari masing-masing kita kalikan. Tadi kan kalau dadu NS-nya berapa? 6. 6, terus koin NS-nya berapa? 2. Jadi kita kalikan 6 dikali 2 sama dengan 12. Sama ini juga contoh yang paling bawah, pelemparan 2 dadu. Kalau dadu tadi matanya ada berapa? Ada 6. Sekarang dadunya ada 2. Berarti kejadiannya kan ada 2 buah dadu. Jadi kita kalikan 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, dan di situ sudah tertera kejadian yang mungkinnya gitu ya, ruang sampelnya 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 66. Seperti itu. Next. Nah, ini kalau ini contoh ruang sampel yang disajikan dalam bentuk tabel. Nih, misalkan kamu punya 3 baju. Warnanya ada merah, kuning, sama hijau. Terus kamu punya 2 celana. Nah, 2 celana warnanya warnanya hitam dan abu-abu. Nah, kalau di lemari kamu cuma ada 3 baju dan 2 celana, kira-kira dari semua baju dan celana itu berapa style sih yang bisa kamu pakai gitu. Nah, berapa kemungkinan setelan baju yang bisa kamu pakai gitu untuk berapa hari gitu pakai baju itu. Nah, kita bisa perhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Disajikan biar lebih gampang pakai tabel kayak gini. Nah, gimana caranya? Yang baju kita deretin di atas ya, yang celana ke bawah. Nah, kita silang-silangkan dari ini ke sini ya. Jadi atasnya merah, bawahnya
hitam, terus ini atasnya hijau, bawahnya hitam, atasnya kuning, bawahnya hitam, dan seterusnya. Yang abu juga sama, ininya merah, bawahnya abu, atasnya hijau, bawahnya abu, dan seterusnya. Jadi ada berapa buah setelannya? Ada 6 buah, jadi bisa dipakai gonta-ganti buat 6 hari gitu. Yuk, sekarang ada contoh soal. Coba setelah tadi dijelaskan, yuk dikerjain, tulis jawaban kamu di buku catatannya masing-masing ya. Nanti setiap materi akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Setelah dijawab, nanti upload di e-learning seperti biasa. Nanti ibu sediakan topiknya, oke? Nah, ini soal ruang sampel. 3 uang logam dilempar bersama-sama. Tentukan kejadian-kejadian berikut. Yang A, muncul 3 gambar. B, muncul 2 angka. Yuk dikerjakan, tulis di buku catatanmu ya. Nah, next, ini tentang peluang. Peluang suatu kejadian merupakan nilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi peluang itu nilai dari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa gitu. Dengan kata lain, peluang merupakan perbandingan antara kejadian yang diharapkan dengan kejadian yang mungkin terjadi. Nah, bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi PA itu simbol dari peluang munculnya kejadian A. Bisa didapatkan dengan membagikan banyaknya anggota A, NA, dibagi NS. NS itu banyaknya hasil yang mungkin dari kejadian A. Gimana ya cara ngerjainnya? Yuk kita bahas contoh selanjutnya. Nah, ini ada peluang empiris dan frekuensi relatif. Peluang empiris. Nah, peluang empiris adalah peluang yang diperoleh berdasarkan percobaan langsung yang dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Nah, kalau percobaan yang minggu lalu kalian lakukan itu salah satu contoh dari peluang empiris, karena nilai peluangnya itu didapat dari melakukan percobaan yang langsung dan berulang-ulang dalam kondisi yang sama gitu. Bisa dirumuskan dengan PA sama dengan NA per N. PA tadi peluang kejadian A ya, NA itu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya eksperimen. Nah, misal yang kalian lakukan waktu percobaan minggu lalu, nah itu contoh dari peluang empiris. Nah, misalkan kamu melemparkan satu buah dadu. Nah, kita pengen mencari peluang empiris dari kejadian munculnya mata dadu 3. Nah, gimana caranya? Misal ada dari 10 kali percobaan melempar dadu, ternyata yang muncul mata dadu 3 tuh hanya ada 5 misalkan. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu 3 sama dengan 5 per banyaknya percobaan. Eksperimennya ada berapa kali? Per 10 gitu. Jadi peluangnya 5 per 10. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau tidak usah gitu. Next, nah ini peluang empiris juga. Sebuah dadu bersisi 6 kan. Nah, dilemparkan sebanyak 10 kali. Lalu kemungkinan eksperimen tersebut tercatat dan disajikan pada tabel berikut. Nah, ini ya yang percobaan kemarin ibu contohin. Lemparan pertama, pas begitu dilemparin muncul mata dadunya 4. Pelemparan kedua muncul mata dadu 6, pelemparan ketiga muncul mata dadu 5, pelemparan 4 muncul mata dadu 1, dan seterusnya sampai pelemparan ke-10 muncul mata dadu 3. Nah, tabel frekuensi untuk masing-masing mata dadu. Nah, dari 10 kali percobaan di atas dikelompokkan nih. Yang mata dadunya 1 muncul berapa kali? Lihat di atas ini kan mata dadunya 1 ada 2, 3, ada 3, jadi tulis di sini 3. Terus yang mata dadunya 2 muncul berapa kali? Berarti ada berapa nih? 1 kali, jadi ditulis 1. Terus muncul mata dadu 3, ada berapa kali? Ini 1, 2, nah ada 2. Terus muncul mata dadu 4, ada 1. Muncul mata dadu 5, ada 1. Dan muncul mata dadu 6, ada 2. Mana? 1, 2. Nah, itu ya. Jadi tabel yang ini
Nah, tabel yang ini didapat dari atas gitu. Cara membaca tabel frekuensi di atas adalah mata dadu 1 muncul 3 kali dan mata dadu 2 muncul 1 kali dan seterusnya. Jadi, peluang empiris untuk masing-masing mata dadu sebagai berikut seperti rumus yang dipaparkan sebelumnya. Nah, misal P1 maksudnya apa? P1 adalah peluang munculnya mata dadu 1. Ada berapa kali? Ada 3. Berarti 3 dibagi 10. Kenapa 10? Karena jumlah percobaannya kita melakukan 10 kali pelemparan gitu ya. Jadi jadi 3 dibagi 10. Muncul P2. Peluang muncul mata dadu 2. Tadi ada berapa kali? 1 kali, berarti 1 dibagi 10. Peluang 3 muncul mata dadu 3, 2 per 10 dari sini. Mata dadu 4 ada berapa kali munculnya? 1 dibagi 10 dari banyaknya percobaan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi tinggal dibagi aja gitu. Next, frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Nah, FRA ini tuh simbol dari frekuensi relatif kejadian A. NA adalah banyaknya kejadian A yang muncul. NP banyaknya percobaan. Nah, contoh di sini ada soal ya. Tadi kita udah belajar peluang empiris dan frekuensi relatif. Nah, ini contohnya. Misal, sebuah uang logam angka dilempar 150 kali. Ternyata muncul gambar sebanyak 76. Ya, jadi muncul angka 150 kali, muncul gambar 76 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul permukaan gambar. Tadi permukaan gambar ada berapa kali? Ada 76 ya. Total banyaknya percobaan 150. Nah, berarti gambar itu 76. Jadi frekuensi relatifnya 76 dibagi 150. Lalu disederhanakan, didapatlah 38 per 75. Jadi intinya frekuensi relatif itu bisa didapat dengan membagi frekuensi yang kita mau, yang dimaukan ini ya, permukaan gambar. Tadi gambar itu ada 76, jadi 76 dibagi banyaknya frekuensi gitu ya. Jadi 76 dibagi 150 disederhanakan. Peluang empiris muncul permukaan angka ini ya, kurang tipe, harusnya peluang muncul permukaan angka. Nah, angka itu gimana dapatnya? Jadi yang ini tuh maksudnya 150 kali itu jumlah semua percobaannya. Jadi di soal hanya dikasih taunya 76 gambarnya aja. Yang angkanya belum dikasih tahu. Nah, kita cari dulu dari semua percobaan, pengen kita tahu angkanya berapa, berarti tinggal dikurangi saja. 150 kurang 76 sama dengan 74. Maka kita bisa simpulkan munculnya angka itu ada 74. Nah, pelemparan uang logam sebanyak 150 kali merupakan percobaan yang dianggap memadai untuk menentukan peluang empirisnya. Jadi peluang empiris muncul angka pada percobaan tersebut tinggal dibagi saja. 74 dibagi total semua percobaannya 150, lalu disederhanakan, dapatlah 37 per 75. Nah, soal yang kedua, yuk kita kerjakan, tulis di buku catatanmu. Ini soal peluang empiris dan frekuensi relatif. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 180 kali. Ternyata muncul permukaan bilangan genap sebanyak 88 kali. Nah, kalian tentukan A. Frekuensi relatif muncul permukaan bilangan genap, dan B. Peluang empiris muncul permukaan bilangan ganjil. Tulis soal ini sebagai nomor 2 di buku catatanmu. Nah, kalau sudah, next. Nah, peluang teoritis.
Semakin banyak melakukan eksperimen, peluang empiris suatu kejadian A akan mendekati nilai peluang teoritis kejadiannya. Bisa ditulis seperti ini ya. Nah, dengan NS adalah ruang sampel yang memuat semua titik sampel kejadian yang mungkin. Contoh, peristiwa pelemparan sebuah dadu kayak tadi ya yang di awal, ruang sampelnya 1 sampai 6, jadi NS-nya 6. Nah, jadi NS-nya kan 6. Jadi karena setiap sisi dadu kan tadi tuh dadu tuh sisinya ada 6. Jadi begitu kita melempar satu buah dadu, kemungkinan muncul mata dadu 1. Nah, dia berkemungkinan ada 1 ya kan. Terus munculnya mata dadu 2 hanya ada 1 juga kan, di dalam dadu itu hanya ada 1 buah mata dadu setiap sisinya. Jadi angka 1 cuma ada 1, angka 2 cuma ada 2 di dalam dadu itu, angka 3. Jadi masing-masing hanya ada 1. Jadi kemungkinan setiap mata dadu itu kemungkinan munculnya peluangnya itu 1/6. Jadi kemungkinannya 1 kali dibagi 6. Kenapa 6? Dari NS-nya gitu ya. Next, contoh peluang teoritis. Nah, dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng biru. Nah, 7 kelereng merah, 9 kelereng kuning. Nah, sebuah kelereng diambil secara acak atau random. Jadi diambil tanpa dilihat, tanpa dipilih-pilih mau yang biru atau merah atau kuning, terserah. Jadi pas diambil random gitu ya, secara acak. Terus tentukan peluang terambil kelereng berikut. Yang A diminta berapa peluang munculnya kelereng yang biru. Nah, kita lihat tadi biru berapa jumlahnya? Ada 8 ya. Ada 8. Jadi B adalah kejadian terambilnya kelereng biru. B, kenapa B? Ini mah hanya memisalkan saja gitu ya. Kan tadi dimintanya berapa peluang kelereng biru. Nah, jadi kita misalkan B itu adalah kejadian terambilnya kelereng biru. Nah, jadi NB itu ruang sampel dari kejadian terambilnya kelereng biru kan tadi ada 8. Jadi NB sama dengan 8. Banyaknya anggota ruang sampelnya dari keseluruhan kelereng ini jumlahnya semuanya ada berapa? Nah, tinggal kita jumlahkan ruang sampelnya berapa dari seluruhnya gitu. 8 tambah 7 tambah 9 didapatlah 24. Jadi NS keseluruhannya ruang sampelnya 24. Nah, jadi gimana peluang kelereng biru? Seperti tadi, NB dibagi NS 8 dibagi 24. Sederhanakan, dibagi 8 ya. 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 3. Jadi 1/3. Ini jawabannya gitu ya. Nah, ini untuk nomor 3, kalian kerjakan kembali. Ini contoh peluang empiris dan teoritis. Yuk dikerjakan. Soalnya dalam percobaan pelemparan 2 uang logam bersama-sama ya, jadi uang logamnya dilempar secara bersama-sama, ada 2 buah. Dilemparnya sebanyak 120 kali. Ternyata kejadian muncul permukaan 2 gambar secara bersamaan adalah 32 kali. Tentukan peluang empiris muncul 2 gambar dan peluang teoritis pada kejadian di atas gitu ya. Selanjutnya, frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan adalah banyak suatu kejadian yang diharapkan muncul. Jadi harapan juga bisa dihitung ya. Nah, frekuensi harapan adalah banyak suatu kejadian yang diharapkan muncul dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Nah, bisa dirumuskan dengan ini. FHA ini simbol dari frekuensi harapan kejadian A gitu ya. Nih, sama dengan N kali PAN itu apa? Banyaknya percobaan dikali PA, peluang kejadian A. Contoh. Nah, langsung contoh ya. Misal, sebuah dadu dilempar 24 kali. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu prima ganjil, tentukan frekuensi harapan muncul kejadian A. Masih ingat kata prima? Nah, prima adalah apa yo? Prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau di sini kan dadu ya. Dadu itu kan angkanya hanya dari 1 sampai 6.
Terus yang diminta prima ganjil. Prima itu yang bisa membagi satu dan dirinya sendiri. Nah, dia mintanya yang ganjil. Kalau angka yang ganjil dari 1 sampai 6 berapa aja? 1, 3, 5. Ada lagi nggak? Udah ya, 1, 3, dan 5. Nah, dari ketiga angka ganjil ini 1, 3, 5 mana yang prima? Nah, yang prima hanya 3 dan 5 saja. 3 bisa dibagi 1? Bisa. 3 bisa dibagi dirinya sendiri? 3 dibagi 3? Bisa. 5 dibagi 1? Bisa. 5 dibagi dirinya sendiri? Yaitu 5 dibagi 5? Ya 1. Bisa ya. Nah, kenapa 1 bukan bilangan prima? Karena 1 bukan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1, tapi dia bukan bilangan prima gitu ya. Angka 1 bukan bilangan prima. Jadi yang termasuk di sini bilangan prima tuh hanya 3 dan 5. Otomatis NA-nya adalah 2. Dari dadu tadi ruang sampelnya 6. Nah, sehingga diperoleh peluang A-nya 2 dibagi 6. Ya, dari sini ya, NA dibagi NS. Jadi 2 dibagi 6. Sip. Nah, frekuensi harapan tadi rumusnya kan ini ya, N kali PA. N-nya berapa kejadiannya? 24 kali. Jadi 24 dikali peluangnya 2 per 6 kali 24, hasilnya 8. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua dari frekuensi harapan. Misal, sebuah dadu bersisi 12. Nah, kalau yang biasa kita pakai itu dadu yang sisinya 6. Nah, ternyata ada varian yang lain. Ada gitu ya, macam-macamnya dadu yang lain yang sisinya tuh ada 12 gitu. Jadi ada dadu yang sisinya bukan 6 tapi sisinya ada 12. Jadi mata dadunya ada 12 gitu ya. Terus diundi berulang sebanyak 96 kali. Jadi banyaknya percobaannya 96 kali. Berapa kalikah diharapkan muncul permukaan dadu yang bukan bilangan prima? Nah, kejadian muncul permukaan dadu bukan bilangan prima, tadi kan dadunya bersisi 12. Jadi ruang sampelnya itu kan 1 sampai 12. Nah, di sini yang diminta yang bukan bilangan prima. Nah, dari 1 sampai 12 yang bukan prima tuh ada 1, 4, 6, 8, 9, 10, dan 12. Jadi ruang sampelnya ada berapa? 7. Nah, harapan muncul permukaan dadu yang bukan bilangan prima sama kayak tadi. Peluangnya berapa? 7. Dari semua mata dadunya berapa? 12. Jadi 7 dibagi 12 itu peluang dari K ya, dikali banyaknya percobaan 96 gitu. Jadi 7 per 12 kali 96 hasilnya 56 kali gitu. Tinggal cari peluangnya, kalikan dengan jumlahnya percobaan gitu. Terus nah next, yuk dikerjakan lagi. Kalau kalian sudah paham tadi contohnya sudah banyak, ada lebih dari satu ya, ibu kasih contohnya. Yuk kita kerjakan di buku catatan ya, nanti dikumpulkan di e-learning. Sebuah perusahaan asuransi memperkirakan kemungkinan mobil mengalami kecelakaan dalam perjalanan 0,08. Dari 50 mobil yang disurvei, tentukan peluang mobil tidak mengalami kecelakaan. Banyak mobil yang diharapkan tidak mengalami kecelakaan gitu ya. Terus ini materi terakhir tentang kisaran nilai peluang dan komplement suatu kejadian. Nah, peluang itu kan tadi memiliki nilai. Nah, nilainya itu, peluang itu kan dari tadi kita pas cari selalu pecahannya nggak. Nah, ini ada peluang tadi mana? Nah, peluang 2 per 6, terus mana lagi tadi sebelumnya mana? Nah, 1 per 3 peluangnya. Jadi kebanyakan itu bentuknya pecahan. Kenapa bisa gitu? Karena nih kita bahas kisaran peluang. Jadi peluang itu memiliki nilai. Nah, PA ini kan simbol dari peluang ya, peluang kejadian A. Peluang itu nilainya tidak akan lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Jadi nilainya itu kalau enggak 0 di antara 0 dan 1.
Jadi peluang itu, kalau peluang nilainya 0, itu merupakan kejadian yang mustahil terjadi, gak mungkin terjadi. Peluangnya tuh gak mungkin terjadi, kayak gitu ya. Kalau kayak misal gini, Putri Duyung hidup di darat. Nah, itu kan kejadian yang mustahil ya. Tidak mungkin ada Putri Duyung yang hidup di darat gitu. Itu peluang yang bernilai 0 misalkan. Terus kalau yang bernilai 1, peluang bernilai 1 itu merupakan kejadian yang pasti. Gitu ya. Kejadian yang pasti. Misalkan manusia bisa melahirkan, ya pasti kan manusia memang melahirkan, misal kayak gitu ya. Dan banyak contoh yang lain-lainnya gitu. Jadi kemungkinan nilainya itu antara 0 sampai 1. Jadi kebanyakan di antara itu bisa 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 0,9 dan 1 gitu. Nah, terus selanjutnya komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian A adalah peluang suatu kejadian yang tidak terjadi. Misalkan contoh yang tadi soal itu ada terjadi kecelakaan. Kemungkinan peluang terjadinya kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta misalkan peluangnya 0,2. Nah, berarti kemungkinan tidak terjadi kecelakaan itu sisanya. Tadi kan nilai maksimalnya hanya 1. Kalau misalkan peluang terjadinya kecelakaan 0,2, berarti ya peluang tidak terjadi kecelakaan itu sisanya. Jadi 1 dikurangi 0,2 hasil 0,8. Makanya bisa dirumuskan dengan ini. PAC ini tuh simbol dari peluang komplement. Peluang komplement didapat dari 1 dikurangi peluang A. Yang tadi ya contohnya. Atau seperti ini juga bisa dinotasikan ya gitu. Contoh, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersama. Yang A, pada dadu muncul mata 4. Jadi kita cari peluang yang muncul mata 4. Nah, yang muncul mata 4 kalau yang dilemparnya ada dadu dan uang logam. Nah, ini ya. Kejadian muncul mata 4 bisa 4 angka atau 4 gambar. Berarti ruang sampelnya 2. Berarti karena yang tadi ada 2 buah kejadian, ruang sampelnya diapain? Kita kalikan antara kejadian pertama dadu, ruang sampelnya ada 6. Uang logam, ruang sampelnya ada 2, jadi kita kalikan 6 kali 2, 12. Jadi peluang muncul mata 4 itu 2/12. Kenapa? 2 didapat dari ini. Munculnya 4 kan bisa 4 angka atau 4 gambar. Jadi 2. Kenapa 12 NS-nya? NS itu ini. Jadi mencari peluang mata 4 itu NB, munculnya mata dadu 4 ada 2/NS. Dibagi ruang sampel seluruhnya 12. Jadi disederhanakan 1/6. Yang B, pada dadu muncul bukan mata 4. Kalau bukan yang tadi yaitu komplement karena yang tidaknya. Jadi yang kecuali gitu ya. Peluang bukan mata 4 tadi nilai maksimalnya 1, berarti tinggal 1 dikurangi peluang mata dadunya 4 tadi berapa? 1/6. Jadi tinggal dikurangi aja. 1 dikurangi 1/6. Jadi didapat 5/6. Yuk dikerjakan lagi soal kisaran peluang dan komplement. Nah, kemungkinan nih ada pembalap, misal si Rossi nih ya, mengalami kecelakaan dalam suatu balapan. Kemungkinannya ada kira-kira 0,08 gitu ya. Berapakah peluang pembalap itu tidak mengalami kecelakaan dalam suatu balapan? Nah, kalau kalian sudah memahami dan menyimak contoh yang barusan, pasti bisa mengerjakan soal ini. Yuk ditulis di buku catatannya, dikumpulkan di e-learning ya. Sekian, terima kasih, semangat dan selamat mengerjakan. Dikumpulkan di e-learning hari ini ya. Semoga puas
puasanya lancar dan kalian selalu dilindungi dan sehat, dilindungi oleh Allah dan selalu sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.